Pagi, hari ini kita akan mendiskusikan tentang perubahan variabel di dalam integral lipat. Jadi pertama kita akan lihat dulu suatu transformasi dari bidang UV ke bidang XY. Nah, jadi pertama misalkan X itu adalah fungsi dalam UV dan Y juga adalah fungsi dalam UV. Kemudian kalau kita punya G di mana di sini kita membuat suatu transformasi dari R2 ke R2. Artinya kita transformasikan dari UV menjadi jadi dari titik UV tersebut ditransformasikan oleh G menjadi XY, di mana X itu adalah fungsi dari UV dan Y juga fungsi dari UV. Nah, yang sebagai transformasinya ini kita namakan G, dan XY sebagai G dari UV ini kita namakan peta dari UV. Dengan dari transformasi G, nah kalau UV-nya sendiri kita namakan sebagai prapeta dari XY. Jadi UV tadi kalau XY dinamakan peta, kalau UV-nya dinamakan prapeta dari XY terhadap transformasi G. Lalu kita juga bisa mendefinisikan suatu peta dari himpunan S. Ini adalah semua koordinat XY, di mana XY itu adalah peta dari UV. Nah, kalau misalkan peta dari suatu garis vertikal di bidang UV, ini kita namakan U-curve. Kalau peta dari garis horizontal, itu kita namakan V-curve. Artinya kalau kita punya garis vertikal di bidang UV, nanti petanya setelah transformasi G itu kita namakan U-curve. Dan kalau kita punya garis horizontal di bidang UV, nanti petanya terhadap transformasi G itu kita namakan V-curve. Sebagai contoh,
Misalkan transformasinya itu adalah X sebagai fungsi dari UV, itu adalah U tambah V, dan Y sebagai fungsi dalam V, itu adalah U min V. Kemudian kita definisikan grid untuk UV-nya itu. Jadi ini di bidang UV di mana U-nya 3, 4, dan 5 dan V-nya antara 1 sampai 4 atau gimana nulisnya ini? Ini dalam kurung masih di himpunan yang sama, artinya U yang ini, V yang ini, atau V-nya 1, 2, 3, 4 dan U-nya antara 3 dan 5. Nah ini kalau digambar, ini adalah bidang UV. Ini 1, 2, 3, 4, 5. U-nya dari 3 sampai 5. 3 sampai 5 berarti di sini. V-nya dari 1 sampai 4. 2, 3, 4. Jadi V-nya dari sini sampai sini, tapi U-nya itu 3, 4, 5. Kemudian V-nya dari V sama dengan 1, V sama dengan 1, lalu V sama dengan 2, V sama dengan 3, dan V sama dengan 4. Kemudian si U-nya tadi 3, 4, 5 ini semua ya. Atau V-nya 1, 2, 3, 4, U-nya dari 3 sampai 5, berarti garis-garis ini. Nah, tadi kalau garisnya vertikal, artinya yang ke bawah ini, itu nanti di bidang X-nya dinamakan U-curve. Kalau yang horizontal, berarti yang ini, nanti di bidang X-nya dinamakan V-curve. Nah, kita lihat transformasinya. Jadi tadi dari X sama dengan U plus V dan Y sama dengan U min V. Di sini kita bisa selesaikan persamaan linear ini dan memperoleh U dalam XY itu adalah setengah X ditambah setengah Y. Kemudian V-nya setengah X dikurangi setengah Y. Nah, tadi di gridnya itu U-nya dari 3, 4, dan 5. Maka U-curve-nya ini kalau kita namakan C, U-nya 3, 4, dan 5. Berarti dengan C-nya itu adalah yang ini, setengah X ditambah setengah Y dengan nilai-nilainya adalah 3, 4, dan 5. Dan ini bisa dituliskan sebagai Y sama dengan 2C min X dengan C-nya dari 3, 4, dan 5. Dan V-curve-nya itu adalah yang ini, setengah X dikurangi setengah Y, lalu
tadi V-nya itu dari 1 sampai 4, berarti C-nya 1, 2, 3, 4, Y-nya ini sama dengan 2C ditambah X. Nah, jadi gambarnya bisa dilihat di sini. Ini adalah suatu transformasi dari grid yang ada di bidang UV menjadi grid yang ada di bidang XY. Nah, yang sebagai peta dari garis-garis yang horizontal itu menjadi V-curve yang ini, dan peta dari garis-garis yang vertikal itu yang jadi U-curve yang ini. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Jadi misalkan sekarang diberikan U-nya daerah U positif dan V-nya juga positif. Kemudian X-nya itu fungsi dari U dan V diberikan U kuadrat kurang V kuadrat, dan Y-nya itu diberikan sebagai U kali V. Dan gridnya misalkan diberikan dimana U-nya dari 0 sampai 5 dan V-nya dari 0 sampai 5, atau V-nya dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, U-nya dari 0 sampai 5. Yang diminta adalah tentukan U-curve untuk U sama dengan 4. Nah, jadi grid awalnya tuh seperti ini. U-nya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, V-nya dari 0 sampai 5, V-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan U-nya dari 0 sampai 5. Nah, di sini tidak semudah yang sebelumnya ya. Jadi kita lihat bagaimana membuat transformasinya. Dari dua persamaan ini kita akan memperoleh V itu adalah Y per U. Di sini diperbolehkan karena kita sudah state dari awal U-nya tidak sama dengan 0. Kemudian masukkan ke dalam sini menjadi X-nya menjadi U kuadrat dikurangi Y kuadrat per U kuadrat. Lalu kita bawa ke sisi kiri, akan diperoleh U pangkat 4 dikurangi XU kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 0. Ini adalah suatu persamaan kuadrat yang bisa kita cari dengan rumus ABC. Diperoleh X plus akar X kuadrat tambah 4Y kuadrat dibagi 2, sehingga U-nya itu adalah akar dari ini, dan ambil positif ya. Jadi akar X ditambah akar
X kuadrat tambah 4Y kuadrat per 2. Untuk V-nya sendiri itu adalah Y per U. Dengan Y-nya itu tadi diberikan. Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah menentukan U curve-nya, berarti ini sekarang akan jadi C-nya. Jadi untuk U curve, C-nya adalah ini, akar setengah X ditambah akar X kuadrat tambah 4Y kuadrat. Dengan C-nya itu dari 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini bisa diselesaikan dari persamaan ini, maka 2C kuadrat sama dengan X ditambah akar X kuadrat tambah 4Y kuadrat diperoleh 4C pangkat 4 dikurangi 4C kuadrat X ditambah X kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 4Y kuadrat. Nah, dari sini diperoleh X-nya itu adalah min Y kuadrat kurang C pangkat 4 dibagi C kuadrat. Dengan C-nya jalan dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, kemudian dengan cara serupa V-curve juga bisa dihitung. Jadi untuk gambarnya, jadi transformasi dari grid yang tadi 5x5 tadi itu, dari yang ini akan menjadi seperti ini. Dan kalau tadi pertanyaannya untuk U sama dengan 4, berarti tinggal masukkan C ini sama dengan 4. Maka ini adalah Y kuadrat min 4 pangkat 4 per 4 kuadrat. Nah, sekarang kembali ke integral lipat yang akan dibahas pertama untuk perubahan variabel untuk integral lipat 2. Jadi misalkan G itu adalah suatu transformasi satu-satu dari R2 ke R2 yang memetakan himpunan S di bidang UV ke daerah R di bidang XY. Jadi misalkan G itu adalah suatu transformasi satu-satu dari R2 ke R2 memetakan daerah S di bidang UV ke daerah R di bidang XY. Nah, jadi bisa kita tulis G itu misalkan adalah fungsi dari UV, kemudian menjadi X dalam UV dan Y dalam UV, seperti ini. Nah, untuk integralnya, jadi dari sini misalkan G adalah transformasi ini, maka
Dari integral lipat 2 atas S, kita bisa hitung integral lipat 2 atas R. Jadi teoremanya mengatakan bahwa sekarang integral lipat 2 di daerah R atas X dan Y itu akan sama dengan integral lipat 2 atas daerah S, di mana ini X sebagai fungsi dari UV dan Y sebagai fungsi dari UV. Tapi kemudian di sini dalam transformasinya perlu dikalikan dengan determinan matriks Jacobian. Kemudian di sini du dv. Jacobian itu adalah determinan dari yang komponen pertamanya do X per do U. Di sini do X per do V, yang di sini do Y per do U, dan di sininya do Y per do V. Dan kalau kita hitung determinan ini berarti do X do U kali do Y do V dikurangi do X do V kali do Y do U. Tapi tentu saja menghafalkan rumus yang ini lebih sulit, lebih gampang kalau dituliskan sebagai determinan dari matriks ini. Jadi misalkan ditanyakan integral atas daerah R, fungsinya cos X min Y sin X plus Y dA, dimana R-nya itu adalah segitiga dengan titik sudut 0,0 pi min pi dan pi. Kalau digambar berarti seperti ini. 0,0 di sini, pi, pi di sini, dan pi, min pi di sini. Dan ini segitiganya. Nah, sekarang misalkan U-nya itu adalah transformasi X min Y dan V-nya itu adalah X plus Y, maka akan diperoleh X itu sama dengan setengah U tambah V dan Y-nya itu adalah setengah kali V min U. Nah, kita lihat daerah R itu adalah Y-nya berjalan dari Y sama dengan min X sampai Y sama dengan X. X-nya sendiri berjalan dari 0 sampai pi. Nah, dari sini diperoleh, masukkan ke dalam sini, akan diperoleh min setengah U plus V
lebih kecil sama dengan setengah V min U, lebih kecil sama dengan setengah U plus V. Dan dari sini diperoleh bahwa setengah U plus V antara 0 dan pi. Itu dari kita juga akan memperoleh bahwa ya di sini akan diperoleh U plus V antara 0 sampai 2 pi. Jadi dari sini U plus V dan kalau digambar berarti daerah S itu adalah daerah ini. Dari ini 2 pi dan ini 2 pi, ini daerah S. Jadi ini sumbu U dan ini sumbu V-nya. Nah, tadi ada Jacobian ya, kita hitung Jacobiannya. Jacobian itu do X do U, do X do V. Tadi X-nya adalah setengah U plus V dan Y-nya min setengah, setengah V min U. Akibatnya Jacobiannya itu adalah determinan dari do X do U, ini setengah, do X do V setengah, do Y do U setengah, do Y do V min, salah kebalik, yang do Y do U nya min setengah, do Y do V nya setengah, dan ini determinannya menjadi setengah. Nah, berdasarkan rumus tadi, maka integral lipat 2 atas R cos X plus Y, X min Y sin X plus Y, ini ditulis dalam UV menjadi integral atas S cos yang X min Y itu tadi adalah U, X plus Y itu adalah V, lalu kalikan dengan si Jacobian ini setengah terhadap du dv. Atau dvdu juga bisa. Saya tulis sini aja. Jadi integral cos u sin v dv du. Nah, sekarang kembali ke gambar ini tadi. Nah, berarti U-nya itu jalan dari 0 sampai 2pi dan V-nya jalan dari 0 sampai 2pi kurang U. Dan ini tinggal dihitung dan hasilnya akan sama dengan min setengah pi. Nah, jadi di sini kegunaannya perubahan variabel tadi terlihat bahwa dari yang ini lebih rumit integralnya, setelah diubah dalam U dan V ini lebih mudah dihitung.
Terakhir untuk versi integral lipat 3 itu juga ada. Jadi untuk integral lipat 3 atas R itu akan, atau ini dx dy dz akan sama dengan integral lipat 3 atas daerah S, di mana X itu adalah fungsi dari U, V, W, Y juga fungsi dari U, V, dan W, Z fungsi dari U, V, dan W. Lalu di sini dikalikan Jacobian, du, dv, dw. Nah, Jacobiannya ini sekarang oke, di sini ada mutlaknya ya. Jacobiannya berarti ada do u, do x, do u, do x, do v, do x, do w, do y, do u, do y, do v, do y, do w. Sini do z, do u, do z, do v, dan do z, do w. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.